Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Salah satu brand jam tangan yang gua mau bahas hari ini terkenal dengan kehebatannya membuat movement chronograph sejak tahun 1860-an. Prestasinya yang menonjol yaitu pada awalnya sang founder itu menciptakan salah satu parts yang dinamakan oscillation pinion yang sangat berguna yang selalu ditemukan di jam mechanical chronograph sampai sekarang. Itu adalah satu kelebihan yang sangat menonjol, sudah dipatenkan dari zaman dulu. Heuer sebagai pembuat mesin kronograf yang handal. Namun di era modern tahun 2010 ke atas, Tag Heuer juga dikenal sebagai brand jam tangan yang punya reputasi yang buruk akibat kesalahan orang-orangnya sendiri membohongi publik. Yang hobi jam pasti udah pada tahu kalau pada tahun 2010 itu Tag Heuer pernah mengeluarkan in-house movement katanya yang jelas-jelas ketahuan oleh para horologis bahwa itu sebetulnya berdasarkan base movement dari Seiko punya kaliber 6S37. Waduh, kejadian itu benar-benar tertangkap basah yang akhirnya memaksa pimpinan atau CEO Tag Heuer itu meminta maaf terhadap publik. Oke, sekarang kita mau buka dulu ada apa aja nih kelengkapannya. Jadi gue belinya full set sih guys. Begini kemasannya nggak terlalu besar. Terus di sini ada buku manual. Kita buka dulu ya. Kita lihat di belakangnya ada kartu garansi. Nah, kita baca nih. Gue belinya bekas guys, tahun 2024 bulan Agustus. Tapi jamnya sendiri dibeli tanggal 19 Juli 2015. Ya, ini belinya di mana nih guys? Tag Heuer Boutique Buckler Handles AG. Grendelstraße 8 sekian-sekian Luzern. Jadi ini belinya di kota Luzern guys, di Swiss. Ya. Oke, jadi jelas nih asal usulnya dari mana. Kita masukin dulu. Sekarang kita mau buka dalamnya. Ini yang gue suka, ini gue belinya full set guys. Ya, jadi ini sih gue belinya di toko ini guys ya. Nah, dan gue seneng itu adalah masih ada invoice-nya guys. Jadi kita buka ya, kita baca. Nah, ini gue tutupin ya nama pemilik sebelumnya agar menjaga privasi dia. Yang belinya orang Indonesia, tapi dia belinya di Swiss guys, orang Jakarta ya. Ini stuk, ini bahasa Swiss ya kan. Ini stuk itu artinya jumlah ya. Jadi dia beli satu jam chronograph Tag Heuer New Formula One 44 mm steel bracelet with folding clasp black dial with index automatic kaliber 16 sekian-sekian ya. Nah, kita lihat harganya segini, totalnya segini. Jadi ini dalam mata uang Swiss franc ya. Nah, pada tahun tadi kan 19 Juli 2015. Ya, itu gue udah cek harga Swiss franc tuh 13.900. Langsung kita kalikan aja harganya jadi berapa nih? Jadi 13.900 dikali 2.174,7 itu sama dengan 30.200.000-an guys. Ya, pada tahun sekian, dan gua beli pada tahun 2024 bulan Agustus itu seharga 16 jutaan guys. Jadi setengah harga lebih sedikit gitu ya guys. Oke, nah sekarang kita lihatnya ada apa. Ini itu bracelet guys. Ini masih mulus, lihat barangnya seperti ini. Ini gue nggak pakai, gue singkirin dulu ya. Nah ini dia jamnya. Kondisinya masih sangat mulus ya, gue pikir. Ini penjualnya bilang kondisinya 98%. Dan begitu gue beli juga gue lihat
ya memang ya pantas lah dengan kondisi 98% masih bagus banget ya. Nah, sekarang kita akan bahas desainnya ya. Ada 3 subdial yang berwarna silver berupa ring ya. Jadi yang atas itu adalah minute counter chronograph, yang bawah itu adalah hour counter chronograph. Sedangkan yang sebelah kiri adalah subdial detik. Ini diinspirasikan oleh di knop-knop dari apa yang ada di setir Formula One, guys. Gue juga baru tahu ya bahwa setirnya mobil Formula One ini begitu rumit dan banyak knop-knop. Jadi inspirasinya si subdialnya dari situ. Finishing yang paling menarik dari dial yaitu adalah ring subdialnya sendiri. Itu yang dibuatnya menjorok ke dalam, guys. Kemudian diberi pattern Giyose. Marker-markernya berwarna hitam, marker angkanya. Kemudian marker-marker garis trackernya berwarna merah. Di sekeliling fitur tanggal itu terdapat tulisan Formula One, kemudian logo Tag Heuer dan tulisan kaliber 16. Semuanya di print berwarna putih biasa tanpa ada tekstur yang menonjol. Sementara di tepian dial itu terdapat micro tracker chronograph, di mana posisinya diletakkan sedikit di bawah bagian tengah dial. Oke, sekarang kita lihat pada bagian bezelnya. Di finishing dengan 3 macam, guys. Yang di atasnya circular brush, yang di sampingnya itu finishing polish berpadu dengan sunblasting. Dibuatnya sangat rapih dan sempurna kalau menurut gua. Nah, terus finishing case-nya itu bagian atasnya brush, look-nya, kemudian bagian sampingnya polish ya. Nah, ini ada sesuatu hal yang kurang sempurna menurut gua. Ya, jadi kita lihat ini sebenarnya finishingnya bagus. Ini lebih bagus dari Tag Heuer yang Aqua Racer. Gue pernah review dulu Aqua Racer, itu kurang bagus menurut gue finishing polishnya dibanding yang ini gitu. Nah, tapi ya kita lihat di bagian sini, nah di pinggir sini ya ada bayangan dari langit-langit tuh, dia nggak rata tuh, ada patahan istilahnya. Sedangkan kalau di bagian tengahnya kan rata tuh, bagus. Bagian pinggirnya, nah kayak ada patah gitu. Tapi bukan hanya di jam gua aja, guys. Ya, gue lihat di website ada 3D-nya begitu, ya sama. Itu kalau kita lihat di bagian ujungnya itu memang finishingnya kurang sempurna gitu. Nah, ini salah satu kekurangannya, padahal di bagian ini kelihatannya finishingnya lurus-lurus aja gitu, tidak rumit ya, tapi begitu. Nggak tahu kenapa, guys. Nah, untuk line up yang lebih tingginya, yang lebih mahal, yang lebih mewah, itu nggak ada sih isu quality control atau finishing yang kurang sempurna. Jadi memang kan Formula One ini adalah line up paling rendahnya dari Tag Heuer, guys. Oke, sekarang kita akan lihat strapnya. Nah, sebetulnya ini yang paling gua suka dari Tag Heuer juga. Si strapnya itu menurut gua konstruksi bracelet itu bagus banget, guys. Ya, sempurna gitu, guys, menurut gua. Sama Rolex juga kayaknya 11-12 gitu, guys. Bagusnya ya. Dari brushnya halus banget. Si apa? Dipakai juga nyaman banget gitu. Ya. Di luar si klaspnya ya. Memang klaspnya ini macam-macam. Ya, gimana keluaran tahun berapa, guys ya. Kalau ini kan tahun 2015 masih seperti ini. Ini sebenarnya tidak ada push buttonnya, jadi kalau buka ini harus dipaksa begitu, guys. Bukanya juga agak susah. Memang ini kelemahannya klaspnya. Tuh, masih kayak begitu, press clasp biasa, jadi benar-benar dipaksa aja, ditekan, paksa masuk, ditarik, paksa keluar. Nah, kalau untuk yang baru itu di tahun di atasnya itu sudah pakai push button, guys ya. Kemudian perbedaannya juga adalah logo pada dialnya. Jadi logonya itu udah pakai yang baru gitu. Nah, ini ada satu yang spesial dari Tag Heuer. Ini ada bolong-bolong begini, guys. Itu tuh buat
ngumpulin kotoran guys, beneran. Jadi agak aneh ya. Jadi gue baca di buku manualnya tadi, itu kalau jamnya harusnya setidaknya 1 bulan sekali itu dicuci. Nah ini mungkin si bolong-bolong ini adalah indikator kalau misalnya jamnya itu sudah kotor, nanti akan terkumpul kotoran di sana, jadi jamnya harus dicuci gitu guys. Ya, nah terus ini ada seperti diver extension guys. Nah ini Formula One tapi kok ada kayak diver extension, ini tujuannya apa ya? Nah ini untuk bukan buat diver sebetulnya guys, tapi buat kalau balap kan pakai sarung tangan balap guys. Jadi kalau pakai jam tangan ini, si ininya extensionnya dibuka supaya dipakainya di luar, di sarung tangan balap di luar. Nah gitu guys. Oke. Oke, yang berikutnya akan gue bahas adalah movementnya. Jadi Tag Heuer itu dia tulis di sana ada kaliber 16 ya. Nah, itu artinya apa? Dia memodifikasi dari movement yang sudah ada. Jadi ini bukan in-house, guys. Dia dari movement ETA atau Falzuk 7750. Chronograph standar yang umum gitu, movement generic. Nah, tapi dia itu memodifikasi, dibuat beda, makanya dikasih kaliber 16. Ya. Nah, kelebihannya apa tuh kaliber 16? Salah satunya adalah si chronografnya ini. Buat nyalain dulu ya. Si knob ini push button kedua chronograph ini dia dibuatnya aksennya jadi lebih enak guys. Biasanya kalau kita lihat di jam Tissot umpamanya ya, gue pernah lihat di butik Tissot ini, dia pakai movementnya base-nya sama guys. Nah, tapi dia itu tidak dimodifikasi jadi lebih enak. Jadi si push buttonnya tuh keras banget guys. Kalau di sini dia sedikit lebih empuk, masih eh, masih nggak terlalu empuk tapi lebih enak gitu guys, lebih 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 premium gitu rasanya dipegangi. Jadi memang harus coba langsung ya. Terus yang kedua nanti kita lihat sebentar lagi dia itu si minute counter yang di atas ini akan bergerak ke angka 1 guys. Sebentar lagi ya. Ini sudah mau 1 menit. Nah lihat. Kita lihat di situ si jarum menitnya, indikator menitnya tidak tepat di minute tracker angka 1 guys. Benar nggak? Nah itu sengaja guys dibuat begitu. Ya. Kalau yang umum-umum, yang lain-lain seperti jam gua yang ini misalnya. Itu kita lihat di atas subdial angka 12 ada fitur tanggal sebetulnya. Ya, dia itu menunjukkan tanggal 14 hari ini. Nah, kita lihat dia itu tidak tepat guys ya. Nah, memang di antara angka 10 sampai angka 20 kira-kira apa sampai angka 25 gitu ya. Itu tidak akan pernah tepat kalau subdial kecil begini. Di mana-mana gitu guys. Nah, tapi Tag Heuer itu membuatnya dia akan tepat guys. Di angka 10 sampai 25 itu dia juga akan tepat, tapi dia korbankan di angka 1 2 3 sedikit gitu. Cuman di situ. Nah, kita lihat pas kedua. Nah, di angka 2 tuh sudah mulai tepat guys. Lihat. Di angka 2 dan angka 3 nanti kita lihat itu sudah lebih tepat guys. Jadi yang enggak tepatnya tuh cuman sedikit, cuman di menit ke-1 terus di menit ke-29 kalau nggak salah. Pokoknya hanya sekitaran itu aja. Tapi yang di menit 30-nya sangat tepat dia buat gitu. Jadi ini suatu modifikasi yang bagus kalau buat gue ya. Terus satu hal lagi guys, yang gue mau bilang itu adalah power reserve-nya. Kalau kita lihat di website, yang tipe kaliber 16 ini, dia punya power reserve 42 jam. Kalau gua tes jam tangan ini power reserve 55 jam guys dalam keadaan penuh. Biasanya kalau jam-jam lain itu biasanya dilebihin 3 jam, 4 jam itu udah bagus guys. Kalau ini lebihinnya 13 jam, coba bayangin. Luar biasa. Jadi itu upgrade-nya. Nah, terus juga gue ketinggalan nih satu lagi. Ini si crown-nya itu bagus guys. Jadi beda sama jam-jam Tissot atau Hamilton gitu ya. Nah, ini setelah kita buka,
selain finishingnya bagus ya, dia ada desain, ada chat gitu ya, di chat gitu. Nah ini kan sudah pop up. Nah kalau kita winding ya biasa saja gitu ya. Tapi kalau begitu kita mau screw down, nah ya sudah begini, itu dia tidak tidak melakukan posisi winding guys. Jadi kayak dia ada tempatnya dulu gitu. Jadi tidak tidak seperti jam-jam lain pada umumnya mau winding, kayak masuk dulu gitu ke tempatnya gitu guys. Kayak Rolex guys. Rolex juga begini gitu. Kalau jam-jam Tissot atau Hamilton atau yang lain mungkin ya kan masih dalam posisi mau winding gitu. Masih ada beban nih, seperti kita hand winding gitu. Kalau ini enggak, kayak masuk dulu gitu. Jadi ini crownnya tuh terasa sangat premium gitu. Oh ya guys, gua ada yang ketinggalan satu, itu adalah kristalnya guys. Jadi ini hal yang paling mengecewakan dari jam tangan ini adalah kristalnya belum memakai anti reflective coating. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan jam Seiko ya, jam Seiko yang ini kan masih pakai hard glass. Kita lihat lebih hitam guys. Kalau misalnya di banyak cahaya itu ada posisi-posisi tertentu yang hitamnya sama guys. Tapi kalau posisi-posisi lainnya ini tuh karena tidak pakai anti reflektif jadi mantul gitu guys. Jadi warna hitam itu jadi abu-abu gitu guys. Nah ini yang gue mengesalkan. Oke, sekarang kita lanjut ke dimensi jam tangan ini guys. Ini gue sudah berpikir, gue sudah mengukur guys. Apakah gue bisa pakai nggak? Ini gede soalnya ya, 44 mm. Bahkan kalau kita lihat ini crownnya besar, terus dia ada crown guard lagi. Ya, memang sih di sininya kalau kita ukur nih dari sisi sini yang gue tunjuk sampai sisi sini itu benar-benar 44 mm. Tapi karena dia chronograph ada knob ini, ada ininya besar gitu ya. Jadi sebetulnya itu lebih besar kelihatannya dari 44 mm. Mungkin 45 lah ya paling nggak juga kelihatannya. Dan yang bikin besarnya lagi adalah si bezelnya guys. Jadi bezelnya tuh sama dengan case ininya, lebarnya. Jadi 44 mm juga. Banyak jam tangan lain yang si bezelnya tuh lebih kecil daripada case-nya. Nah, kita lihat tampakan tangan gua kayak begitu ya. Ini gua pikir masih bisa masuk sih, cuman sudah maksimal. Ya, karena walaupun 44 mm, si jarak lak tulaknya ini adalah 49 mm. Sedangkan lebar pergelangan tangan gue adalah 53,5 mm. Makanya gue masih berani pakai guys. Karena menurut teori gitu ya, itu masih masuk di pergelangan tangan gue gitu ya. Jadi masih ada di dalam batas kepantasan. Walaupun begitu memang sudah maksimal juga kelihatannya karena diameternya 44 mm. Oke, sebelum gue tutup, ini dia luminusnya. Dibandingkan dengan Seiko Diver seperti biasa. Sejujurnya sebelum gue hobi jam tangan, gue nggak pernah pengen punya Tag Heuer. Karena kontroversial. Reputasinya pernah nggak bagus di masa lalu. Banyak yang bilang juga produk mereka banyak yang overpriced. Terutama di line up Formula One yang bermovement quartz. Kebetulan aja gue nemu yang automatic. Jamnya masih bagus dan tahunnya yang lama. Terus juga kalau kita lihat dari spesifikasi produk di websitenya, gue merasa infonya minimal banget. Jadi serasa kurang detail buat para watch enthusiast. Tapi gue juga mengakui kalau desain, modifikasi movement, dan brandingnya Tag Heuer itu keren banget. Setahu gue desain Tag Heuer itu adalah selera kebanyakan orang. Makanya begitu laku di pasaran. Jadi gue beli jam ini bukan karena brandnya, tapi gue memang lagi mencari jam dengan Panda reverse dial. Bermovement mechanical chronograph dengan harga yang masuk budget. Oke, gimana menurut kalian? Like, subscribe, dan komentarnya gue tunggu di bawah ya. Sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye.